Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika, tentunya di channel Suriah KTB. Jangan lupa dukung selalu channel Ibu dengan cara like, comment, and subscribe. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita bentuk aljabar. Kita akan melanjutkan operasi bentuk aljabar. Kali ini tentang perkalian aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Operasi perkalian pada bentuk aljabar dapat dilakukan dengan suku-suku sejenis maupun tidak sejenis. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan oleh suku-suku sejenis. Tapi untuk perkalian dia bisa semua. Sejenis oke, tidak sejenis juga oke. Penulisan variabel pada bentuk aljabar diurutkan sesuai abjad. Misalkan A dikali E. Kan A dulu berarti AE. Nggak boleh ditulis EA gitu ya. Lalu untuk pangkat diurutkan dari yang besar ke kecil. Misalkan ada A pangkat 3, berikutnya A pangkat 2, baru A. Seperti itu. Oke, kita masuk pada bentuk perkalian aljabar. Yang pertama yaitu suku 1 dengan suku 1. Bentuk umum seperti ini. A dikali B. Ini suku 1, ini suku 1. Kalau kita kalikan, A dikali B itu nilainya AB. Atau B kali A. Itu ya kalau untuk bilangannya. Tapi penulisannya kalau dia variabel tetap ditulis AB. Contoh. Yang A, 4A dikali 2. Nah ini kan tidak sejenis. Satu punya variabel A, yang satunya konstanta. Ini bisa dikalikan. Caranya angka kita kalikan dengan angka. 4 dikali 2 nilainya 8. 8 siapa? Di sini variabelnya A, maka nilainya 8A. Lalu yang B, 3Q dikali negatif 3P. Kita kalikan dulu ya koefisiennya atau angkanya ini. 3 dikali negatif 3. Nah, ini hubungannya erat sekali seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Kalian harus menguasai benar-benar yang namanya operasi pada bilangan bulat. Baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagiannya. Oke, kita lanjutkan kembali. 3 dikali negatif 3. Negatif 9. Lalu di sini variabelnya Q dan P. Sesuai dengan aturan tadi, itu penulisannya harus sesuai dengan abjad. Jadi Q dengan P, abjadnya kan duluan P, maka ditulis PQ. Paham? Maka nilai dari perkalian ini adalah negatif 9PQ. Penulisannya seperti itu. Yang kedua, suku 1 dengan suku 2. Nah, seperti ini ya. Kalau ada penulisan seperti ini, ketemu dengan tanda kurung, itu artinya perkalian. Ini dibaca A dikali B ditambah C. B ditambah C dikali A, ini nilainya akan sama, yaitu AB ditambah AC. Contoh soal, ini suku 1 dikali suku 2. Ini suku 2 dikali suku 1. Kita lihat. Untuk mengerjakan seperti ini caranya adalah kita kerjakan perkalian ini masuk ke dalam kurung ini ya. Seperti ini. Negatif 3 dikali 4A. Negatif 3 kali 4, 12. Lalu variabelnya A, maka nilainya negatif 12A. Setelah itu, ini dikalikan lagi dengan sini. Ya, negatif 3 dikali 2. Nilainya negatif 6. Nah, kita lihat di sini, ini pengurangan jadinya. Walaupun dia tadi nilai negatif 6, saat berhubungan dengan suku lain, ini dibaca kurang. Negatif 12A dikurang 6. Ingat pengurangan, hanya boleh dikerjakan apabila sejenis. Karena ini tidak sejenis, maka sampai di sini penyelesaiannya, tidak bisa dilanjutkan lagi. Yang B, negatif 3P dikurang 3Q dikali P. Ini seperti ini. Yang ini kita kalikan dengan ini.
Negatif 3P dikali P. Ingat koefisien di sini berapa koefisiennya? Masih ingat ya, koefisiennya adalah 1. Jadi negatif 3 dikali 1. Nilainya negatif 3. Lalu variabelnya P kali P. P-nya 2 kali, berarti P kuadrat. Untuk angkanya negatif 3, variabelnya P kuadrat. Setelah itu yang sini lagi kita kalikan. Ini bacanya begini, ya, ini baca keseluruhan ini. Yang dibaca kurang ya, ini bacanya gini kan, seperti kemarin koefisien. Negatif 3Q. Nah, ini bacanya negatif 3Q dikali P. Negatif 3 dikali 1, negatif 3. Q dikali P. Bukan QP ya, tapi PQ. Maka nilainya negatif PQ. Ini variabel P kuadrat, ini variabel PQ. Tidak sejenis, dihubungkan dengan tanda kurang. Maka tidak bisa diselesaikan lagi. Seperti inilah penyelesaiannya. Yang C, negatif 2. Nah, ini sama, kita kalikan. Negatif 2 dikali negatif 2X. Koefisiennya atau angkanya, negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Y dikali X, XY, bukan YX. Berarti nilainya 4XY. Lalu kita kalikan kembali. Negatif 2 dikali 2, negatif 4. Variabelnya Y dikali A. Bukan YA, tapi AY. Tadi angkanya negatif 4, variabelnya AY. Berarti nilainya negatif 4AY. Ini variabelnya XY, ini variabel AY. Tidak sejenis. Kalau pengurangan tidak bisa dikerjakan lagi. Selesai yang nomor 2 ini. Kita lanjutkan bentuk perkalian aljabar yang ketiga, yaitu suku 1 dengan suku 3. Bentuk umumnya seperti ini suku 1 dikalikan dengan suku 3, ya. Berarti suku 3 dikali suku 1, itu nilainya akan sama. Contoh, suku 1 dikali suku 3, yang B suku 3 dikali suku 1. Kita jawab yang A. Cara pengerjaannya seperti ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi di sini. Ini kita kalikan. 3 dikali 2A. 3 kali 2, 6, variabelnya A, nilainya 6A. Berikutnya, kita kembalikan kembali. 3 dikali negatif B. Negatif B di sini koefisiennya berarti negatif 1. Jadi untuk angkanya 3 dikali negatif 1. Negatif 3 ya. Variabelnya hanya ada B. Di sini nggak ada variabel, ini ada variabel B. Berarti nilainya negatif 3B. Kita kalikan kembali. 3 dikali 4C. 3 dikali 4, 12. Variabelnya C. Nilainya positif ya. Ini kan positif nih. 3 dikali 4, positif 12 kan. Maka nilainya positif 12C. Kita lihat nilainya. Ada nggak yang sejenis? Karena ini kan operasi pengurangan dan penjumlahan. Syaratnya harus sejenis, baru bisa dikerjakan. Ini variabel A, ini B, ini C. Tidak ada yang sejenis. Selesai. Paham? Kita cobakan yang B. Sama seperti ini. Kita kalikan. Ini P dikali 2P. Angkanya berapa? Koefisiennya berapa ini? 1. Berarti untuk angka 1 dikali 2. 2 ya. Lalu untuk variabel P dikali P. P pangkat 2. Ingat, P dikali P itu adalah P pangkat 2. Beda dengan P ditambah P. 2P. Ini sering sekali terjadi kesalahan seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Ini berarti 2P kuadrat. Lalu kita kalikan sini. Ini bacanya negatif 3 nih. Negatif 3 dikali 2. Negatif kali positif, negatif ya. Negatif 6. Untuk variabelnya Q dikali
P. PQ ya, PQ. Lalu berikutnya yang ini. Ini dibacanya juga begini. Negatif 3 dikali 2. Negatif 6. R dikali P. Karena abjadnya duluan P, maka bacanya PR. Berarti nilai ini negatif 6 PR. Variabel P kuadrat, PQ, PR. Tidak ada yang sejenis. Selesai. Oke, kita lanjutkan untuk yang bentuk perkalian aljabar yang keempat. Suku 2 dengan suku 2. Ini ada suku 2, lalu dikalikan dengan suku 2. Hasilnya seperti ini. AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Untuk pahamnya, perhatikan contoh. Yang A, ini cara mengerjakannya seperti ini. Suku pertama untuk pengalinya ini yaitu X, kita letakkan di sini. Lalu X kita kalikan dengan yang mau dikalikan ini, X ditambah 2, kita letakkan di sini. Ini artinya X dikalikan ini. Lalu untuk berikutnya kita lihat di sini. Ini positif 4 atau ditambah 4. Angka ditambah 4 ini kita letakkan di sini. Ditambah 4. Lalu dikalikan lagi dengan bilangan yang sama. Suku 2 yang ini. Ya. Jadi paham ya? Lihat, di sini sama, yaitu milik pengalinya. Sedangkan yang di sini, ini adalah suku-suku yang dikalikan. Paham? Setelah bentuknya seperti ini, cara menyelesaikannya sama seperti perkalian suku 1 dengan suku 2. Karena kan perkalian harus didahulukan daripada penjumlahan. Maka nilai perkalian ini dicari, nilai perkalian ini dicari, baru nanti dijumlahkan. Oke, kita cari ini. Ini berarti seperti ini. X dikali X, angkanya 1, angkanya 1. 1 kali 1, 1. X kali X, X kuadrat. Angka 1 tidak ditulis, berarti nilainya X kuadrat. Berikutnya, X dikali 2. Ini angka 1. 1 dikali 2, 2. Variabelnya X. Nilainya positif. Positif 2X. Setelah selesai, karena ini penjumlahan, kita dahulukan perkalian. Berarti ini. 4 dikali X. Positif 4X. Positif 4 dikali positif 2. Positif 8. Seperti tadi ya, setelah terurai seperti ini, kita harus lihat lagi. Ada nggak yang sejenis? Karena untuk penjumlahan dan pengurangan, syaratnya harus suku sejenis. Ini variabel X kuadrat, ini X, ini konstanta. Ternyata ada yang sejenis. Nah, untuk yang sejenis ini harus diselesaikan atau disederhanakan. X kuadrat sendirian, berarti X kuadrat. 2X ditambah 4X, nilainya 6X, ditambah 8. Setelah tidak ada yang sejenis, baru ini dikatakan selesai. Oke, yang B. Lihat ini. Suku pertama 2A, kita tulis 2A. Lalu kita kalikan dengan pengalinya. A ditambah 5. Suku kedua negatif 1, kita tulis negatif 1. Sesuaikan dengan soal ya. Kalau tadi ini kan positif 4, maka di sini ditulis positif 4. Kalau soal yang B ini negatif 1, maka ditulis negatif 1. Lalu dikalikan dengan pengalinya, sama. Sama prosesnya, ini kita kalikan. 2A dikali A, ini angka 1. 2 dikali 1, 2. A dikali A kuadrat. Nilainya 2A kuadrat. Berikutnya, 2A dikali 5. 2 dikali 5, 10. Variabelnya A. Positif 10A. Setelah selesai, ini pengurangan. Kita selesaikan dulu perkalian. Ya. Sama seperti tadi, kita bacanya begini. Negatif 1 dikali A. Seperti itu ya. Negatif 1 dikali A.
Ini angka 1 ya. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Variabelnya A. Berarti ini negatif 1A ditulis negatif A. Karena angka 1 tidak dituliskan. Lalu, negatif 1 dikali 5. Negatif kali positif, negatif. 1 kali 5, 5. Nilainya negatif 5. Kita lihat, ada nggak suku yang sejenis? Ada. Ini variabel A, ini variabel A. Ini kita selesaikan. Artinya 10A dikurang 1A, ya kan? 10 dikurang 1, 9. 9 siapa? 9A. Jadi nilainya 2A kuadrat ditambah 9A dikurang 5. Oke, kita jawab yang C. Sama seperti tadi, ini suku pertama, kita tuliskan seperti ini, 3K, dikalikan pengalinya, K dikurang 7, ini, K dikurang 7. Lalu suku keduanya, negatif 5. Ini negatif 5, dikalikan pengalinya, sama, K dikurang 7. 3K dikali K, 3K kuadrat. Lalu ini 3K dikali negatif 7. 3 dikali negatif 7, negatif 21. Variabelnya K. Berarti nilainya negatif 21K. Lalu ke sini lagi. Negatif 5 kali K. Negatif 5K. Berikutnya. Negatif 5 dikali negatif 7. Negatif kali negatif positif. 5 dikali 7, 35. Berarti positif 35. Sama seperti tadi, kita lihat di sini ada yang memiliki variabel yang sama, yaitu di sini K. Yang lainnya tidak ada yang sama, ini K kuadrat, ini konstanta. Sekarang kita lihat di sini ya. Berarti yang ini negatif 21K dikurang 5K. Berapa nilainya? Buat kalian yang bingung, tonton aja kembali video ibu operasi hitung bilangan bulat. Ya. Negatif 21 dikurang 5 itu nilainya negatif 26. Berarti ini tetap 3K kuadrat. Yang ini nilainya negatif 26K. Ini tetap positif 35. Sampai sini paham? Ya bingung-bingung dikit ya. Perbanyak latihan aja intinya. Sambil tonton video ibu, insya Allah bisa. Kita lanjutkan dengan bentuk perkalian berikutnya. Bentuk yang berikutnya adalah suku 2 dengan suku 3. Seperti ini. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh. Ini suku 2 dikali suku 3. Yang B, suku 3 dikali suku 2. Untuk memudahkannya, kalau kalian bingung belajar seperti ini seperti ini caranya. Sama seperti yang suku 2 tadi, gini. Suku pertama, ini ya, sama ini. Suku pertama, dikalikan pengalinya. Ini. Kita tulis semuanya. Sama dengan pengalinya. Berikutnya, suku kedua, positif 4. Kita tulis positif 4. Lalu dikalikan pengalinya. Konsepnya hampir sama sih. Hanya tinggal kita banyak latihan saja. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, berarti apa ini? Suku 1 dikalikan suku 3. Ya sudah, dikerjakan seperti yang tadi. Ini kita kalikan. 2x dikali 4x. 2 kali 4, 8. X kali x, x kuadrat. Berarti nilainya 8x kuadrat. Lalu kita kalikan lagi. 2x dikali 2. Positif 4x. Lalu kita kalikan lagi. 2x dikali negatif 3y. 2 dikali negatif 3. Negatif 6. Variabelnya adalah x, y. Berarti ini negatif 6xy. Selesai di sebelah sini, yang ini lagi. 4 dikali 4x, 16x. Berikutnya, 4 dikali 2, 8. Ini kan nggak ada variabel nih. 2 nggak ada variabel, 4 nggak ada variabel. Ya, jadi 8. Berikutnya, 4 dikali negatif 3y. Ini.
4 dikali negatif 3, negatif 12. Variabelnya Y. Negatif 12Y. Kita cek, ada yang sama variabelnya? X kuadrat, X, XY, XY. Berarti yang sama ini. Variabel X, ini variabel X. Berarti kita selesaikan. 8X kuadrat tetap. Yang kita selesaikan di sini. 4X ditambah 16X. Nilainya 20X. Ini berikutnya negatif 12Y di sini. Negatif 12Y. Kini hanya tinggal mengurutkan saja ya, tidak mengganti lambang bilangannya. Apakah dia positif atau negatif, itu sesuaikan. Di sini kan X kuadrat, X lalu ibu Y. Berarti di sini negatif 12Y. Tetap di sini negatif 12Y. Berikutnya variabel XY. Di sini variabel XY ini negatif 6XY. Ini negatif 6XY. Lalu yang konstantanya positif 8. Tetap positif 8. Kita coba yang B. Kalau yang B, ini kan suku 3 dikalikan suku 2. Sama aja, supaya nggak terlalu panjang, kita buat seperti ini. Ini suku pertama, 2A. Kita kalikan dengan pengalinya. Ini, A dikurang 3B. Lalu suku keduanya negatif 1. Kita tulis negatif 1 kalikan pengalinya. Suku ketiga positif 5B. Kita tulis positif 5B kalikan dengan pengalinya. Berarti ini suku 1 dikalikan suku 2. Gampang, kita kalikan aja. 2A dikali A, 2A kuadrat. Lalu 2A dikali negatif 3B. 2 dikali negatif 3, negatif 6. Variabelnya adalah A, B. Negatif 6AB. Selesai, lanjut sini. Negatif 1 dikali A. Negatif 1A, angka 1 tidak ditulis, maka penulisannya hanya negatif A. Berikutnya, negatif 1 dikali negatif 3B. Negatif kali negatif, positif. 1 dikali 3B, 3B. Berarti positif 3B. Selesai, lanjut yang sini. 5B dikali A. Ini angka 1, 5 dikali 1, 5. B kali A, bukan BA, tapi AB. Jadi nilainya 5AB. Berikutnya, 5B dikali negatif 3B. 5 dikali negatif 3, negatif 15. B dikali B, B pangkat 2 atau B kuadrat. Berarti nilainya negatif 15B kuadrat. Ada nggak yang sejenis di sini? Ada ya, ini ya, AB, ini AB. Yang lainnya kan nggak ada yang sama nih, A kuadrat, A, B, B kuadrat. Berarti yang sama hanya AB, AB, yang sejenis ya. Kita selesaikan di sini. Ini negatif 6AB ditambah 5AB. Berarti negatif 6 ditambah 5. Negatif 1. Negatif 1 siapa? Negatif 1AB. Angka 1 tidak ditulis, berarti tinggal negatif AB. Sehingga nilainya 2A kuadrat tetap, 2A kuadrat. Lalu kita urutkan yang A dulu, negatif A. Nih, negatif A. Lalu yang B, positif 3B, positif 3B. Nah, ini tadi nilainya adalah negatif 1 ya. Karena negatif 1AB, angka 1 tidak ditulis, maka penulisannya tinggal negatif AB. Lalu yang B kuadrat ini negatif 15B kuadrat ini. Negatif 15B kuadrat. Setelah itu kita lihat tidak ada lagi yang sejenis. Berarti selesai pengerjaannya. Gimana? Sangat mudah. Dicoba dulu, baru kalian tahu bisa apa enggaknya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.